Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDA. Alhamdulillah ya. Hari ini saya mau seperti tamu saya tadi privat di Aeon Mall. Jadi dipelajarin kenapa hajatnya lemot. Semua saya pelajarin kenapa hajatnya lemot. Nggak taunya hajatnya yang bikin lemot cuman satu. Jadi Tuhan kecil. Nggak boleh. Kalau bapak dan ibu coba inget-inget, pernah gak jadi Tuhan kecil? Nah, pernah ke suami, atau suami ke istri, atau istri ke anak, atau bapak ke karyawan. Apa sih Ji contohnya Tuhan kecil? Banyak. Kira-kira udah bisa mengkira-kira belum pernah jadi Tuhan kecil? Ibu atau bapak? Belum? Belum? Aduh, jangan. Jadi Tuhan kecil itu seperti gini Pak. Kalau mama nggak kerja, kamu nggak mungkin sekolah sayang. Kalau ngandelin dari papa mah nggak cukup. Nah, itu jadi Tuhan kecil buat para istri. Nah, suami juga begitu. Kalau aja gua nggak ngobjek, kita nggak bisa hidup seperti ini. Ya nggak boleh. Walaupun bapak ngobjek, kalau Allah nggak ridoin juga nggak jadi juga, ya kan? Ya. Nah, mau saya biar Allahnya ridho, apa yang ibu perbuat dan apa yang bapak udah perbuat, biar Allah tuh ridho. Bisa gak ibu bantu saya atau bapak bantu saya menerima dulu takdirnya Allah. Nah, takdirnya Allah apa sih? Ya, yang sekarang ini nih sekarang utang belum lunas. Iya, maksudnya terima dulu. Itu kan memang hobi kita ngutang. Jangan dihilangin tuh hobi, tetap aja. Ya. Ya maksudnya itu kan udah terjadi. Semua yang udah terjadi, walaupun itu memang nggak disukain atau disukain, itu pastilah udah seizin Allah, kan udah terjadi. Kecuali belum. Nah, mau saya, bisa gak bapak dan ibu bantu saya terima dulu nih takdirnya Allah, supaya bapak dan ibu cepat diangkat nih sama Allah. Nah, diganti dengan terkabul. Sekarang gimana mau diangkat kesulitannya sama Allah, diganti sama terkabul? Orang dan bapak dan ibu selalu nyesel. Coba kalau dulu gue nggak minjem, nggak begini kali jadinya. Nah, nggak boleh. Dulu waktu kita minjem kan, dia senang, gembira. Oh, digas. Nah, bisa gak bapak dan ibu bantu saya nerima dulu takdir Allah subhanahu wa ta'ala atau takdir Tuhan, kondisi yang sekarang ini. Perusahaan yang tadinya 15 tinggal 2. Jangan diseselin. Wah, ini gara-gara si ini nih. Kalau aja dia nggak nakal, mungkin perusahaan saya masih 15 nih. Bapak nggak boleh ngomong begitu. Jadi bapak perusahaannya 15, sekarang tinggal 2. Jangan disalahin tuh orang-orang itu. Yang disalahin siapa dong Ji? Saya, Pak Haji Dwi. Kok disalahin? Kan saya tiap malam berdoa buat bapak biar perusahaannya habis. Karena kalau nggak habis kan nggak datang kemari. Jadi yang disalahin saya aja Pak. Jadi karyawan jangan disalahin. Emang saya tiap malam berdoa buat bapak biar perusahaannya habis. Sisain 2 ya Allah, sisain 2. Kok 2? Sesuai dengan titik-titik yang ada di dalam celana. Jadi, mana ketawanya? Jadi maksud saya, kita ini suka nyalahin.
gara-gara direktur lah nggak bisa megang perusahaan, gara-gara inilah. Jangan, nggak ada kata gara-gara. Tidak ada kata gara-gara. Semua ini udah seizin Allah. Herannya tadi yang datang sebagian pulang, toh cukup juga tuh sampai ujung penuh. Tuh ke ujung tuh penuh. Coba kalau tadi nggak sebagian pulang, ya kan? Jadi nggak ada istilah besok pun ada. Kenapa saya sampai malam? Karena kita tadi privat dari jam 7 pagi di Starbucks Sentul sampai jam 10. Jam 10 kita di Aeon Mall. Nah, dari jam 10 sampai jam 11. Jam 11 kita cut, pindah ke Starbucks Bogor sampai jam 3. Jam 3 lanjut lagi di Aeon Mall sampai jam 10. Jam 10 stuck, kita lanjut lagi tadi di luar di Bubur Kuangtung, baru selesai. Mau saya dari sekian privat itu cuman satu tuh, saya perhatiin tuh semua. Apa tuh? Jadi Tuhan kecil. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu karena pernah jadi Tuhan kecil, nanti sampai rumah pengakuan dosa sama Allah. Allah, ampuni saya, kesulitan saya hari ini, atau hutang saya hari ini, atau aset saya mau dilelang hari ini, atau rumah saya mau disita hari ini. Itu bukan masalah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah, rumah mau dilelang, utang belum lunas, pinjol telepon terus, telah mendekatkan saya kepada Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bersedekah. Kalau saja pinjol tidak ngejar-ngejar saya, mungkin doa dan ibadah saya tidak sedekat ini. Terima kasih Allah, terima kasih. Begitu namanya, apa ya namanya, bahwa ini adalah anugerah. Hikmahnya dengan anugerah pinjol, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin bangun jam 00. Saya jadi rajin senyum. Saya jadi rajin tahajud. Saya jadi rajin mandi malam. Saya jadi rajin baca Quran. Kalau aja saya nggak kelilit pinjol atau KTA, mungkin ibadah saya nggak sedekat ini. Nah, nanti Allahnya takjub. Ini kan enggak. Kita malam-malam nangis di sajadah. Nangis yang atas, kencing yang bawah. Bikin ngabisin karpet aja. Janganlah. Jadi maunya saya, gimana caranya Bapak dan Ibu melihat ini bukan masalah. Emang kenapa sih Pak Haji kalau ini lihat masalah, nanti ucapan adalah doa, nanti jadi masalah lagi. Tapi kalau ini Bapak lihat bahwa ini memang subhanallah, jadi kita makin dekat sama Allah. Wow, Allahnya takjub. Akhirnya kita dikasih jalan dan solusi. Amin. Ya, harus ya. Oke, jadi Bapak nyambung ya. Kalau yang kedua kan Bapak udah tahu ya, ada tamunya RDIY yang utangnya lunas karena nyumpahin. Ya kan, udah tahu kan? Kalau kita biasa nyumpahin yang negatif, terkabul. Nah, coba kita nyumpahin yang positif. Apa tuh nyumpahin yang positif? Nah, nyumpahin yang positif itu pokoknya nih, kalau sandalnya gue hilang, utang pinjol gue lunas. Nah, gue maunya begitu. Ini kan enggak. Sandal siapa yang hilang? Saya. Berapa orang? Hah? 2 kali sandal saya hilang. Indalnya hilang 2 kali. Iya. Kok bisa? Sandalnya apa? Jepit. Berapa harganya? 15.000. Berapa harganya? Yang pertama 100.000. 15.000. Yang pertama 100. ya. Yang kedua 15.000. Nah, saya ganti 150. Dia yang hilang, gue yang rugi. Enggak lah. Ya, terkabul ya. Oh, terkabul.
Kalau anak Nanti saya dipanggil. mau masuk PNS, Gampang. apa Pak Haji? Disuwuk. Gimana cara? Suwuk tuh jadinya agak jorok dikit, nggak apa-apa ya. Toh kan suwuk. Kalau orang Jawa Barat namanya dicamahan, dicamahan. Kalau orang Jawa Timur namanya digembok. Kalau camahan. Jadi ibu remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya anak. Lulus, lulus, Nilai gede, nilainya gede, terima. diterima, gitu. Oh, makasih Pak Haji. Lagi tidur, kalau bangun takutnya nabok. Tapi anak saya ada Pak Haji. Oh iya, kalau dia mau nggak apa-apa, Ini anak saya. nggak apa-apa. Jadi anak saya kan dokter dua-duanya. Anak saya dokter dua-duanya. Nomor 1 dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 SMA. Ya, itu anak saya dokter dua-duanya diselakangin. Dia kan tadinya maunya teknik sipil, yang satu mau arsitek. Nah, saya ngomong begini. Dulu kalau anak gak nurut, dukun bertindak. Saya bilang begitu. Kata anak saya, kalau sekarang Pak, saya mau ngomong takut. Jadi begitu Pak. Nah, saya selakangin tuh dokter. Makanya anak saya dokter dua-duanya. Dan udah praktek. Nah, makanya anak saya pasiennya banyak banget, lebih dari ini. Enggak, minimal seperti ini. Banyak dibanding dokter junior. Kenapa? Karena anak saya titelnya agak aneh. Titelnya di situ dokter selakangan. Iya. Jadi namanya disuwuk, Bu. Remes atau ini, Bu. Berapa kali Pak Haji? 9 kali. Atau kalau dia lagi tidur dilangkahin. Lulus PNS, lulus PNS, lulus PNS. Ya. Kepalanya. Ya, atau kalau dia anaknya lagi tidur nih, anaknya merem lagi tidur, ibu kongkongin jongkok. Tapi ibu nggak pakai celana dalam, sambil ibu begini. Makin banyak bulunya yang rontok, makin terkabul. Itu namanya kalau ilmu di Jawa Barat namanya dicamahan. Ilmu zaman dulu nenek moyang kita. Kalau di orang Jawa namanya disuwuk. Kalau orang Jawa Timur namanya digembok. Kalau di itu di Ambon itu namanya ilmu akal-akalan. Manjur. Saya punya kucing, Bu. Kucing saya kucing mahal. British Alpine, Angora, itu Maine Coon. Itu kucingnya berantem. Ketemu kan, langsung Bu saya rogoh alat kelamin saya taruh di mukanya. Saya remes, terus saya lihat, enggak tuh Bu. Mungkin tadinya dia lihat musuhnya kan. Setelah saya rogoh, dia lihat kali alat kelamin saya. Ngeri dipentung. Gitu. Jadi namanya ilmu kearifan lokal. Jadi sebelum ibu lahir, bapak lahir, itu ilmu udah ada. Makanya zaman dulu punya anak 5, bahkan 9, bahkan 15 antara satu kandung, nggak ada yang berantem. Karena disuwuk. Kalau mandi, anaknya nih mandi sama ibunya di bawah waktu masih kecil, makanya diakur. Tapi kita nih di cucunya sekarang, anaknya 2 aja, ya Allah, ribut mulu. Pada anaknya 2, si adeknya ngodain kakaknya lah, atau bajunya atau tasnya kakaknya dipinjem lah. Aduh, jadi ribut. Nah, coba pakai ilmu itu. Yang nyuwuk neneknya lebih manjur, karena bagian alat kelaminnya udah peot.
makin keriput, makin peot, makin manjur. Karena udah ada santannya. Yalah Umar. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya mau mulai hari ini biar hajatnya cepat terkabul. Bisa gak Bapak dan Ibu kalau nyumpain yang positif? Karena kalau Ibu nyumpain yang negatif itu langsung terkabul. Kenapa nggak diganti sama yang positif? Emang contohnya apa sih Pak Haji kalau nyumpain yang negatif? Banyak lah, nggak usah disebut. Nah, saya contoh yang positif aja. Saya punya anak paling kecil namanya Fauji, laki, hobinya main air. Nah, saya nyumpainnya positif. Fauji, jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Toyota Alphard 2, hitam genep, putih ganjil. Toyota Alphard saya 2. Yang hitam tadi saya pakai itu plat nomor genep, yang putih ganjil. Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu begitu, nyumpainnya yang positif. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon, ada Rubicon. Nah, coba Bapak dan Ibu nyumpainnya yang positif mulai hari ini. Terus aja lihat. Paling lama berapa sih Ji? Paling lama 99 hari Asmaul Husna. Itu aja yang diucap terus. Nanti itu terkabul. Ji, berarti gue mesti ngobrol Rubicon dong? Jangan. Kan Rubicon udah saya praktekin. Masa Ibu Bapak Ibu Rubicon? Janganlah. Apa tuh nyumpahinnya? Biar semuanya ke global, kaya raya tajir melintir. Nanti kalau Rubicon kayak saya loh, punya Rubicon doang. Nanti garasinya nggak muat. Nanti garasinya nggak punya. Akhirnya garasinya ditaruh di lapangan. Ya Allah. Sayang. Jadi kaya raya aja tajir melintir. Seperti siapa? Mas Abi dan Mbak Melisa. Waktu itu saya sabdain, Bi, Lisa, saya maunya kamu harus punya rumah 1000 meter ya, 1500 meter ya, harus. Nah, karena dia nyumpahinnya positif, rumahnya Abi sama Lisa itu yang di YouTube ada, di vlog yang cair 200 miliar dalam waktu 3 bulan. Nah, dia rumahnya sekarang 2200 meter dalam waktu berapa? 4 bulan. Nah, maksud saya Bapak dan Ibu coba rumahnya di atas 1000 meter. Emang kelebihannya apa sih Ji kalau gue punya rumah 1000 meter? Kalau Bapak dan Ibu mantu, jadi saudaranya nggak nginepnya mencar-mencar. Nginep jadi situ kan 1000 meter. Bisa taruh di kolong meja, bisa kita. Masih luas. Karena kalau rumahnya tipe 21, aduh, tipe 21. Saudara pada datang dari kampung. Nginepnya kan kasihan, di mana coba nginepnya? Mending hotel kalau ada duitnya. Di tetangga. Kasihan tetangga yang pada pengantin baru mau ML jadi libur. Gara-gara dititipin Bapak dan Ibu. Janganlah. Oke? Nah, hari ini saya mau Bapak dan Ibu hajatnya besok harus terkabul. Makanya nanyanya sampai tuntas. Karena kalau nggak tuntas kan sayang. Terus kedua, kalau yang udah ditanya disimak aja. Kalau mirip-mirip kayak gitu dah. Bisa? Yo, siapa yang mandu?